Saudara-saudara, sahabat GKI yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada. Saya Pendeta Yefta Setiawan Kriskunadi dari GKI Salatiga, senang sekali bisa kembali menjumpai saudara sekalian dalam sapaan Gembala GKI. Saya akan mengajak saudara-saudara merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari baru pemberian-Mu ini. Terima kasih kami sudah disertai dalam sepanjang malam istirahat kami. Tuhan, sebelum kami melakukan pekerjaan, pelayanan, dan berbagai aktivitas kami akan merenungkan sabda-Mu. Kiranya firman-Mu memberikan tuntunan dalam kami menjalani kehidupan ini, dalam perjumpaan kami dengan sesama kami. Mohon pimpinan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman hidup, kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan Injil Lukas pasal 6 ayat 27 yang akan menjadi dasar renungan hari ini. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Demikianlah sabda Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Saya memberi tema untuk renungan saat ini, tetaplah berbuat baik. Saudara-saudara, ada kisah tentang seorang dokter yang juga seorang misionaris. Ia bekerja di sebuah desa di Irak. Pada suatu hari, ia dirampok habis-habisan oleh sekelompok penjahat, dan tak satu pun yang dibiarkan tersisa dari tubuhnya, kecuali nyawa dan pakaian dalamnya. Beberapa bulan kemudian, dokter itu harus membedah seorang pasien yang dibawa oleh teman-temannya dengan tergesa-gesa karena keadaannya yang amat gawat. Sesampainya di meja operasi, alangkah terkejutnya sang dokter, oleh karena ia ingat benar bahwa si pasien yang tak berdaya itu ternyata adalah salah satu dari penjahat yang merampoknya. Kini nyawa penjahat itu sepenuhnya ada di tangan sang dokter. Dengan amat mudah ia sebenarnya dapat melampiaskan amarah dan kebenciannya terhadap orang yang pernah mencelakainya itu. Namun ternyata tidak demikian. Daripada melampiaskan nafsu balas dendamnya, ia justru memilih untuk mengampuni. Dan berkat kerja keras, kepiawaian, serta kesungguhan sang dokter, nyawa perampok tersebut akhirnya terselamatkan. Begitu sadar dari pingsannya, si pasien segera mengenali wajah orang di depannya yang kepadanya ia telah berhutang nyawa. Dan ia merasa sangat malu, tetapi juga kagum serta bersyukur tak terhingga atas kebaikan sang dokter yang pernah dijahatinya itu. Saudara-saudara, sang dokter ini telah menghadirkan diri sebagai sebuah contoh nyata tentang bagaimana seharusnya ajaran Tuhan Yesus yang saya bacakan tadi itu dilakukan. Ia menegaskan kepada kita semua bahwa sabda Tuhan Yesus, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, itu bisa dilakukan
Dan kalau dokter itu bisa, maka kita pun mestinya bisa juga. Karena apa bedanya kita dengan dia? Sama-sama manusia, pasti. Dia bukan seorang malaikat. Sama-sama orang Kristen, jelas. Yang pasti dokter itu punya kemauan dan kesungguhan untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Pasti tidak mudah, kita tahu itu. Di sini dibutuhkan kesediaan menyangkal diri, dan ia melakukannya, sehingga kebencian, amarah, dan dendamnya dapat ia taklukkan. Kalau kita berada pada posisi dan situasi yang dihadapi oleh dokter itu, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Saudara-saudara, dalam keseharian kita, dalam kita hidup berkeluarga, bekerja, bertetangga, hidup berjemaat, dan melakukan pelayanan gerejawi, ya singkatnya dalam kita berrelasi dan berinteraksi dengan orang lain, kita bisa saja mengalami benturan dengan mereka. Kita bisa mendapatkan pengalaman dibenci, dimusuhi, disakiti, diperlakukan tidak baik, atau diperlakukan dengan kasar oleh orang lain, dijahati, dan sebagainya. Kalau hal semacam itu terjadi, apa yang akan kita perbuat? Marah, memutuskan hubungan, membenci, mendendam, mencari cara dan kesempatan untuk membalas, bahkan dengan lebih jahat lagi. Kalau dilakukan, maka semua ini akan berdampak merusak relasi antar manusia, merusak relasi. Misalnya, dengan keluarga, suami dan istri, orang tua dan anak, antar saudara. Juga bisa merusak relasi antar teman, antar rekan sekerja, rekan sepelayanan, dan sebagainya. Itukah yang memang kita inginkan? Saudara-saudara, satu hal yang kita jangan lupa, kisah dokter tadi memberikan informasi kepada kita semua bahwa sabda Tuhan Yesus, "Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu," itu bisa dilakukan. Dan kita juga tahu bukan, kalau Tuhan Yesus menginginkan sebuah kehidupan yang baik, kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang diwarnai dengan mewujudnya kasih dan shalom. Ia mengajak kita untuk melakukannya dengan kita sebagai pihak yang selalu memulai untuk melakukan perbuatan baik atau perbuatan kasih kepada orang lain. Sekalipun orang yang berrelasi dan yang berinteraksi dengan kita itu mungkin tidak bersikap baik kepada kita. Bukankah Tuhan Yesus juga sudah memberikan teladan bagaimana bersikap tatkala ia dikecewakan, disakiti, dikhianati, serta diperlakukan dengan sangat hina dan kejam di jalan salib terhadap orang-orang yang menginginkan kematiannya dengan cara disalibkan. Tuhan Yesus memohonkan pengampunan bagi mereka terhadap murid-muridnya yang sempat bersikap mengecewakan dan menyakitkan, meninggalkannya saat ia ditangkap, menyangkalnya bahkan sampai 3 kali. Tuhan Yesus tidak membuang mereka atau memutuskan untuk tidak mau lagi berhubungan dengan mereka. Buktinya, sesudah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, ia mendatangi dan menjumpai murid-muridnya yang demikian itu tadi. Bahkan saya sangat yakin, kalau seandainya Yudas Iskariot yang mengkhianatinya dan yang menghargai gurunya itu hanya dengan 30 keping uang perak itu datang dan memohon ampun,
Tuhan Yesus pasti akan mengampuninya. Jadi bukan saja hanya memberikan ajaran atau menyatakan kehendak, namun Tuhan Yesus juga memberikan teladan bagaimana ajarannya itu dilakukan. Bahkan ada pula contoh nyata bagaimana kehendak Tuhan Yesus ini sungguh dapat dilakukan. Maka akhirnya berpulang kepada diri kita masing-masing. Bagaimana kita akan merespon kehendak Tuhan Yesus? Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Yang pasti, Tuhan Yesus akan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sebuah kehendak yang sangat kami sadari tidak mudah untuk dilakukan, tetapi juga bukannya tidak mungkin untuk dilakukan. Maka sebagai murid-murid-Mu kami memilih untuk berusaha melakukannya. Karena itu kami mohon Tuhan berkenan memampukan kami agar kehendak Tuhan Yesus sungguh dapat mewujud di dalam diri kami dan dalam kehidupan kami saat berelasi dan berinteraksi dengan sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sahabat GKI, selamat beraktivitas dan selamat berkarya. Tuhan memberkati.